Assalamualaikum, eh, salam semua para sahabat dan kawan-kawan. eh, COVID-19 sampai tanggal 9 ya Juni 2021 di Indonesia ya, khususnya Kalimantan Barat masih menunjukkan tren peningkatan ya. Bahkan sampai hari ini ruang-ruang isolasi semakin terbatas jumlahnya karena begitu banyak yang terpapar COVID-19, sehingga kita bersama tentu tidak boleh meremehkan COVID-19 ini, karena sudah terlalu banyak ya yang meninggal secara dini ya. Sering kita berpikir terbalik ya, ada yang mengatakan bahwa angka kematian COVID itu kan hanya sedikit gitu ya, hanya 0, sekian persen, 0,9% ya kalau di Pontianak ya. Saya kira itu pemikiran yang terbalik ya, karena sesungguhnya orang yang meninggal yang katanya lebih banyak faktor komorbid ya, sebenarnya cara berpikir kita nggak begitu. Harusnya orang yang komorbid itu jika tidak terpapar oleh COVID, mestinya usianya harusnya bisa lebih panjang dari kalau dia tidak terpapar COVID-19. Sehingga tetap kewaspadaan kita harus tetap kita jaga ya. Jangan sampai kita lengah, kita lalai ya. Nah, saya sebagai penyintas COVID-19 di bulan Mei kemarin ya tentu alhamdulillah ya sekarang sudah sembuh, tapi kita tetap boleh ya sharing bagaimana pengalaman religius kita ya pada saat itu, bahwa tetap ya selalu ada rasa khawatir ya, ada takut ya, karena walaupun ada yang mengatakan COVID-19 ini tidak perlu terlalu dikhawatirkan gitu ya, tapi ketika kita sudah terpapar, rasa takut itu sedikit banyak akan muncul ya. Apalagi kalau mengingat banyak juga yang sampai akhirnya meninggal dunia ya. Sehingga pada masa isolasi ya di UPLKes Provinsi Kalimantan Barat, rasa takut itu tetap hadir ya, walaupun kita imbangi ya, kita barengi dengan akhirnya memperbanyak istighfar ya. Jadi istighfar kita pun atau permohonan ampun kita kepada Tuhan menjadi lebih dalam ya, lebih bermakna dari yang sebelumnya ya, karena faktor takut itu. Dan walaupun akhirnya bisa kita jalani ya dengan terus memantapkan diri, mempositifkan diri ya, dengan pikiran yang positif, pikiran yang jernih, sehingga proses isolasi bisa berjalan dengan baik ya. Nah, tapi sesungguhnya banyak kerugian sebenarnya yang saya dapatkan ya. Pertama, tentulah ibadah menjadi terbatas ya. Yang seharusnya kita bisa bersama keluarga ya, dengan anak, dengan istri beribadah, dengan COVID ini kita menjadi ibadah sendiri ya. Artinya apa? Peluang kita untuk mendapatkan banyak kebaikan dari interaksi kita dengan orang lain itu menjadi terbatas. Belum lagi dari faktor kita juga tidak ingin ya, atau tidak mau menzolimi orang lain dengan mengabaikan prokes ya, atau melanggar ya protokol kesehatan. Sehingga ini juga patut kita perhatikan, jangan sampai abai kita terhadap prokes ini lalu menulari orang lain yang bisa saja mungkin itu lebih rentan, yang akhirnya mereka mengalami kerugian yang sama dengan kita, bahkan mungkin lebih parah. Sehingga pengalaman-pengalaman seperti ini membuat kita seharusnya bisa lebih waspada, lebih hati-hati ya, dan lebih aware ya. Nah, persoalan kontroversi ya tentang vaksin ya,
efektivitasnya, kemudian kandungannya dan lain-lain, kemudian persoalan penyelewengan ya, bantuan sosialnya, kemudian penyelewengan proyeknya, kemudian besaran biayanya dan lain-lain itu kalau bisa nggak usah terlalu kita pusingkan ya, nggak usah terlalu kita ributkan, karena justru yang harus kita perhatikan sebenarnya fokus kita adalah untuk menyelamatkan diri kita, menyelamatkan keluarga kita, menyelamatkan tetangga kita. Sesungguhnya pemerintah kita, pemerintah Kalimantan Barat itu sebenarnya sudah mensupport penuh ya. Bahkan hampir setiap hari kalau kita lihat di Facebook, di Instagram, gubernur kita Pak Haji Tarmizi itu disumpah serapah ya, dibully ketika dia selalu ya melakukan edukasi ya, arahan, saran terkait COVID-19 ini. Padahal sebenarnya justru niat beliau untuk menolong kita, masyarakat Kalimantan Barat. Bayangkan ya jika beliau tidak peduli ya atau abai ya masalah COVID-19 ini. Kita lihat Malaysia ya yang sudah begitu bagus tapi begitu sedikit abai, mereka sampai lockdown nasional ya. Nah, apakah kita tidak mau mengambil pelajaran ya dari kasus ini sehingga berharaplah supaya kita bisa lebih peduli ya bahwa ini persoalan kita bersama, bukan persoalan teologi ya, bukan persoalan politik. Ini memang persoalan wabah ya, persoalan pandemi, persoalan kesehatan. Dan pemerintah kita di Kalimantan Barat ini sebenarnya sudah melibatkan seluruh sumber daya ya yang dimiliki. Bahkan mulai dari puskesmas ya sampai rumah sakit ya. Kita lihat tenaga kesehatan kita ya telah berjuang dengan tenaga bahkan dengan nyawa mereka untuk merawat kita yang terpapar ini. Jadi harusnya kita memberikan banyak respect ya terhadap mereka. Jadi mari kita lebih bijak ya dalam melihat wabah ini, dan Tuhan kita Allah Subhanahu wa taala sedang menguji kita bukan hanya atas wabah yang ada tapi juga menguji psikis kita ya, mental kita, iman kita ya, itu semuanya diuji. Nah, persoalan apakah virus itu rekayasa kah? Apakah itu fakta? Kemudian intinya virus itu memang nyata ya, berada di sekitar kita dan itu harus kita hadapi saat ini. Nah, kita tidak boleh dan tidak perlu saling menyalahkan ya, tapi justru kita harus saling menguatkan. Jadi mudah-mudahan pandemi ini, COVID-19 ini segera berlalu dan kita bisa beraktivitas kembali secara normal. Ingat, tetap jaga protokol kesehatan, menjaga jarak ya, menggunakan masker di tempat umum ya, kemudian cuci tangan, bawa hand sanitizer dan seterusnya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan kekuatan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.